Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Sagara, tempat di mana langit dan bumi seolah saling berbisik dalam sunyi. Di sebuah padepokan tua yang nyaris tak terjamah dunia luar, seorang pemuda bersimpuh di hadapan lelaki renta berjubah abu-abu. Wajahnya bersih, matanya tajam namun teduh, dan di tangannya tergenggam 3 jarum emas yang baru saja diberikan oleh sang guru. Pemuda itu bernama Gilang Wisesa, tabib muda terakhir dari garis keturunan penyembuh gunung, yang telah menjalani pelatihan selama 15 tahun dalam sunyi, sepi, dan pengorbanan. Jarum ini bukan sekadar logam. Ia menyimpan napas kehidupan, tapi juga bisa merenggutnya jika kau salah niat, ujar sang guru, Resi Wiraatmaja, suaranya bergetar menahan waktu. Gilang menunduk hormat. Jarum pertama disebut jarum angin, mengalirkan energi penyembuh ke titik-titik tubuh yang mati rasa. Jarum kedua bernama jarum api, mampu membakar racun dan penyakit dari dalam. Dan jarum ketiga, yang paling sakti dan paling berbahaya, adalah jarum jiwa, jarum yang bisa menembus alam bawah sadar pasien, tapi hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Hari itu adalah hari pelepasan. Gilang diminta turun gunung, bukan hanya untuk menyembuhkan orang-orang sakit, tapi juga untuk menemukan belahan jiwanya. Istrimu sudah menunggu, dalam tidur panjang yang bahkan dokter pun tak sanggup membangunkannya, kata Resi Wiraatmaja, menatap murid kesayangannya dengan mata berkaca-kaca. Gilang sempat ingin bertanya siapa wanita itu, tapi gurunya hanya tersenyum dan berkata, ketika kau menyentuh denyut nadinya, jantungmu akan mengenalnya. Perjalanan menuju dunia bawah tidak mudah. Gilang harus melewati rimba, sungai deras, dan hampir diterkam harimau lapar saat malam pertama tidur di hutan. Tapi semua dilalui dengan tenang. Ia tak hanya membawa ilmu pengobatan, tapi juga ilmu bela diri dasar untuk melindungi dirinya dari ancaman. Dunia luar terasa asing dan gaduh, sangat berbeda dengan sunyi gunung yang telah membesarkannya. Sesampainya di desa pertama, Gilang mendirikan tenda kecil di dekat pasar. Seorang anak menangis karena ibunya sakit parah dan tak bisa berdiri. Dokter desa sudah angkat tangan. Gilang meminta izin untuk mencoba. Ia membuka peralatan sederhana, menusukkan jarum angin ke 3 titik vital di punggung dan kaki sang ibu. Dalam 5 menit, tubuh si ibu menggigil hebat, dan tiba-tiba ia bisa duduk, lalu berdiri. Warga yang menyaksikan tercengang. Dalam waktu 3 hari, nama tabib 3 jarum mulai terdengar di mana-mana. Orang-orang mulai datang dari berbagai penjuru. Tapi Gilang menolak imbalan. Ia hanya mengambil makanan secukupnya. Ia ingat pesan gurunya, ilmu ini bukan untuk memperkaya dirimu, tapi untuk menyelamatkan jiwa yang terikat oleh sakit dan takdir. Di malam yang keempat, saat duduk di bawah pohon rindang, Gilang membuka kembali surat peninggalan gurunya. Di dalamnya tertera 1 kalimat dengan tinta merah tua, wanita itu akan membuka matanya di hadapanmu, dan dunia kalian akan berubah selamanya. Gilang menatap bintang-bintang yang seakan memeluk langit, lalu berbisik lirih, di mana kau, wahai wanita dalam tidur panjang, aku datang. Namun ia tak tahu, jauh di sebuah rumah besar di kota, seorang gadis bernama Nadira Surya Pratiwi telah terbaring koma selama 3 tahun, dan denyut nadinya kini mulai berubah, seolah mendengar panggilan takdir yang mulai turun dari gunung. Langit kota masih kelabu saat Gilang Wisesa menapakkan kaki di pinggiran ibu kota. Deru kendaraan, bising klakson, dan bau asap knalpot menyerang hidungnya yang terbiasa dengan wangi pinus dan embun pegunungan. Dunia ini terlalu cepat, terlalu sibuk. Tak ada yang menyapa, tak ada yang memperhatikan. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ia tahu, banyak tubuh yang tampak sehat, tapi jiwanya sekarat. Itulah alasan ia turun gunung, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi menjalankan takdir. Di sebuah gang sempit yang kumuh, Gilang mendirikan tenda kecil dari terpal lusuh. Ia menempelkan tulisan tangan sederhana, pengobatan gratis, tabib 3 jarum. Orang-orang awalnya hanya melirik sinis. Dukun baru, pasti nipu, gumam seorang bapak-bapak sambil meludah. Tapi saat seorang bocah kejang di depan warung karena penyakit epilepsi akut, Gilang segera bertindak. Ia menusukkan jarum api di 3 titik di leher, dada, dan punggung bocah itu. Hanya dalam 10 menit, kejang itu reda. Bocah itu sadar, napasnya tenang. Kabar itu menyebar cepat. Esok harinya, antrean mulai mengular. Seorang wanita parubaya yang lumpuh selama setahun bisa kembali melangkah setelah ditusuk jarum angin. Seorang kuli bangunan yang batuk darah karena paru-parunya membusuk mulai sembuh dalam 2 hari pengobatan. Semua dilakukan Gilang dengan hikmat,
tanpa sedikit pun meminta imbalan. Ia hanya menerima nasi bungkus atau air mineral dari mereka yang ingin berterima kasih. "Cukup doakan aku menemukan jodohku," katanya lirih, membuat banyak orang tersenyum. Namun keberhasilan Gilang bukan tanpa risiko. Seorang dokter dari klinik swasta yang kehilangan pasien mulai curiga. "Kau meracuni warga dengan hipnosis dan sihir," tuduhnya suatu hari. Gilang hanya menunduk, tak ingin berdebat. Ia tahu ilmunya terlalu kuno untuk dipercaya dunia modern. Tapi yang ia tahu pasti, penderitaan tak bisa menunggu birokrasi. Malamnya, Gilang bermimpi tentang seorang wanita berbaju putih yang terkurung dalam ruang gelap. Ia menangis tanpa suara, dan bibirnya bergetar memanggil nama Gilang. Saat terbangun, dadanya sesak. Ia tahu, pertanda itu nyata. Wanita itu mulai terhubung dengan denyutnya. Ia merasa jarum ketiganya, jarum jiwa, mulai bergetar halus dalam gulungan kainnya, seolah memberi aba-aba waktu semakin dekat. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan tendanya. Seorang pria bersetelan jas turun, dengan sorot mata serius. "Anda tabib 3 jarum?" tanyanya. Gilang mengangguk. "Nama saya Arman, asisten pribadi Pak Surya. Bos saya ingin Anda datang ke rumah beliau. Putrinya koma selama 3 tahun. Semua dokter menyerah. Tapi Pak Surya melihat Anda di video viral. Ia ingin Anda mencoba, sekali saja." Tanpa ragu, Gilang menutup tendanya, membawa tas kecil berisi ketiga jarum sakti. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan keramaian pasar menuju dunia yang jauh berbeda, dunia orang-orang kaya yang selama ini tak pernah ia sentuh. Di hatinya, ada rasa asing, harapan dan takut yang bertabrakan. Tapi satu hal ia tahu pasti, kata gurunya kini tak lagi teka-teki. Ia sedang menuju wanita itu, yang akan membuka matanya, dan membalikkan takdir mereka berdua. Dan di rumah megah yang sunyi di pusat kota, Nadira Surya Pratiwi masih terbaring diam, tubuhnya hangat tapi jiwanya mengembara jauh. Tapi entah mengapa, hari itu jari telunjuknya bergerak sedikit. Suster jaga tercengang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tubuh Nadira memberi tanda bahwa ia ingin pulang. Mobil mewah itu berhenti di depan gerbang besi besar bertuliskan, Surya Residence. Gilang menatap bangunan megah 3 lantai itu dengan tatapan datar, namun jantungnya berdegup tak karuan. Ia bisa merasakan hawa aneh, semacam kesedihan yang mengendap di balik kemewahan rumah itu. Ketika pintu dibuka, seorang pria berusia 60-an menyambut dengan wajah letih. "Saya Surya, tabib Gilang, saya tidak percaya pada pengobatan alternatif. Tapi saya sudah mencoba semuanya. Kalau Anda bisa bangunkan putri saya akan anggap Anda utusan Tuhan." Gilang tidak menjawab panjang, ia hanya menunduk sopan, lalu mengikuti langkah Pak Surya ke sebuah kamar yang luas namun terasa hampa. Di atas ranjang berspray putih bersih, terbaring seorang gadis muda dengan selang di hidungnya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun cantiknya tak terhapus waktu. "Nadira." Gilang terpaku sejenak, jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Inilah wanita itu, tak salah lagi. Energi lembut namun dalam mengalir dari tubuhnya ke jiwanya. Untuk pertama kalinya, Gilang merasakan getaran cinta dalam kesunyian. Dia koma sejak kecelakaan 3 tahun lalu. Otaknya tidak rusak, tapi jiwanya tidak kembali. "Beberapa bilang dia menolak hidup," ujar Pak Surya pelan. Gilang mendekat, duduk di sisi ranjang. Ia memeriksa denyut nadi Nadira, menatap kelopak matanya yang tenang. Lalu ia menghela napas panjang. Ini bukan sekadar koma biasa. Ini adalah luka jiwa, dan hanya jarum jiwa yang bisa menyentuh alam bawah sadar dan membawanya pulang. Namun, menggunakan jarum jiwa bukan keputusan mudah. Ia hanya bisa dipakai sekali dalam hidup, dan risikonya adalah tabib bisa terseret ikut ke dalam kesadaran pasien, tak bisa kembali. Gilang menatap ketiga jarum sakti yang digulung dalam kain batik pusaka. Jarum jiwa kini terasa berat di tangannya, seperti tahu bahwa waktunya telah tiba. "Saya butuh waktu 3 hari. Jangan ganggu saya. Jika saya gagal, bakarlah tubuh saya bersama tubuhnya," katanya tenang, membuat Pak Surya tercekat tak percaya. Di malam pertama, Gilang menyiapkan ruangan menjadi tempat meditasi. Dupa dibakar, mantra-mantra lama dilantunkan, dan tubuh Nadira diposisikan pada garis energi tertentu. Gilang menancapkan jarum jiwa ke titik gerbang roh di bawah tengkuk Nadira, lalu 1 jarum kecil ke dadanya sendiri. Seketika itu juga, kesadarannya terlepas dari tubuhnya, jatuh dalam gelap,
lalu hanyut dalam pusaran warna, cahaya, dan kabut pekat. Ia tiba di dunia batin Nadira, sebuah padang gurun luas yang dingin dan tak berujung. Di sana, sosok Nadira berdiri dalam gaun putih robek, tubuhnya memunggungi matahari. Wajahnya penuh air mata, tapi ia tak bersuara. "Aku datang untuk menjemputmu," bisik Gilang lirih, tapi angin gurun menggulung suaranya. Ia berjalan pelan, namun setiap langkah terasa seperti menyeret gunung. Nadira terus mundur, menjauh. Jiwanya menolak pulang, karena luka masa lalunya terlalu dalam. Gilang terjatuh dalam pasir, tubuhnya mulai hilang, namun ia tetap merangkak, mengejar cahaya di balik kelam. Di alam bawah sadar itu, waktu dan logika tak berlaku. Tapi satu hal yang tetap ada adalah cinta, cinta yang tumbuh dalam diam, dalam getaran nadi yang ia sentuh. Di titik paling gelap, Gilang menjerit, "Nadira, aku tidak datang untuk menyembuhkanmu saja, aku datang karena aku ditakdirkan mencintaimu." Dan cahaya pun mulai menyala perlahan di mata Nadira. Gilang berdiri di tengah gurun batin yang suram, tubuhnya perlahan melebur bersama pasir kesedihan. Angin menderu membawa jeritan yang tak terdengar. Di hadapannya, Nadira semakin menjauh, seperti bayangan yang menolak disentuh. Setiap langkah mendekat justru menjauhkan mereka. Hatinya perih. Ini bukan hanya tentang menyembuhkan, ini tentang menyentuh luka jiwa yang disembunyikan dalam diam, dan hanya cinta yang mampu menembus itu. Nadira, dalam wujud batinnya, berdiri membelakangi Gilang. Gaun putihnya robek dan berlumur bayangan. Matanya kosong, hatinya terkunci. "Kenapa kau tidak biarkan aku mati saja?" Suaranya akhirnya terdengar, lirih namun mengguncang dunia bawah sadar itu. Gilang terguncang. Ia tahu, wanita ini bukan hanya tertidur karena koma, ia sengaja memilih untuk tidak kembali. Luka kehilangan, rasa bersalah, dan trauma kecelakaan itu membuat Nadira memutus hubungan dengan dunia nyata. Gilang mengulurkan tangan, tapi dinding tak kasat mata menghalangi. Ia menusuk dirinya sendiri dengan bayangan jarum jiwa dalam dimensi ini, menghubungkan jiwanya dengan Nadira sepenuhnya. Tubuhnya seketika bergetar, dan luka masa lalu Nadira mulai mengalir ke dalam pikirannya. Ia melihat potongan ingatan, mobil terguling, jeritan ibu, darah di kaca, dan tubuh Nadira kecil menangis di sudut ruangan gelap, semuanya terukir kuat. Gilang menahan sakit yang bukan miliknya, tapi ia terima semuanya dengan ikhlas. "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya tabib yang diutus takdir untuk menemukanmu," bisik Gilang dalam langkah perlahan. Nadira menoleh perlahan, matanya berlinang, suaranya gemetar, "Kenapa kamu datang? Aku sudah rusak, aku tidak pantas untuk dunia lagi." Gilang mendekat, meski tubuhnya mulai retak. Ia tahu batas waktu di dunia ini tak lama. Tapi ia juga tahu bahwa luka bukan alasan untuk menyerah hidup. "Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, aku datang karena jiwaku memanggil namamu lebih dulu." Air mata mengalir di pipi Nadira. Dinding tipis antara mereka runtuh perlahan. Gilang memeluknya, dan cahaya mulai tumbuh dari celah-celah kegelapan gurun itu. Dunia batin Nadira mulai pecah menjadi kepingan cahaya. Langit berubah dari kelabu menjadi kemasan. Tubuh mereka terangkat oleh cahaya, kembali menuju kesadaran masing-masing. Tapi di detik terakhir, Gilang terperosok, jiwanya tertahan. Ia menggertakkan gigi. "Pulanglah, Nadira, walau tanpaku. Aku ikhlas," katanya sambil mendorong Nadira ke arah cahaya. Di dunia nyata, tubuh Nadira kejang ringan. Jantungnya berdegup cepat. Suster panik memanggil dokter, tapi saat itu, Pak Surya masuk. Di hadapannya, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, mata Nadira terbuka perlahan. Air mata mengalir dari sudut matanya. "Ayah," suaranya lemah namun jelas. Pak Surya menangis seperti anak kecil. Tapi di sisi lain ruangan, tubuh Gilang kaku, matanya tertutup, napasnya perlahan menghilang. Namun ketika suster hendak menutupi tubuh Gilang dengan selimut putih, tiba-tiba dadanya berguncang. Ia terbatuk keras, lalu membuka matanya, mata yang penuh cahaya baru. Nadira yang telah sadar menatapnya dengan penuh keheranan, seolah jiwanya mengenali lelaki itu, meski baru pertama kali melihatnya dengan mata terbuka. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya saling pandang, dan detak jantung yang menyatu. Takdir mereka baru saja dimulai. Hari itu menjadi hari paling membingungkan sekaligus menggembirakan dalam hidup Pak Surya. Putrinya, Nadira, yang selama 3 tahun hanya menjadi tubuh tanpa suara, akhirnya membuka mata dan menyebut namanya.
Para dokter yang selama ini merawatnya tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa terpaku, memandang sosok Gilang yang kini duduk bersandar di sudut ruangan, tubuhnya lemas, keringat membasahi keningnya, dan matanya masih menyimpan sisa cahaya dari dunia yang baru saja ia tinggalkan. Nadira memandangi sekeliling ruangan dengan mata bingung. "Siapa dia?" tanyanya lirih sambil menunjuk Gilang. Pak Surya menjawab dengan suara tercekat, "Dia yang membangunkanmu, Nak. Dia yang menyelamatkanmu." Mata Nadira menatap Gilang, lama, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa asing, tapi juga merasa seolah pernah mengenal pria itu jauh di dalam mimpi panjangnya. "Aku seperti pernah melihatmu," bisiknya. Gilang hanya tersenyum lemah. "Mungkin jiwamu lebih dulu mengenalku sebelum matamu." Hari-hari setelahnya, Nadira perlahan mulai pulih. Tubuhnya yang selama ini hanya berbaring mulai dilatih untuk duduk, berdiri, dan berjalan kembali. Gilang tetap tinggal di rumah itu untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Ia mengobatinya dengan metode akupuntur ringan dan ramuan herbal pegunungan. Setiap tusukan jarum yang ia berikan bukan hanya menyembuhkan tubuh Nadira, tapi juga menyentuh hatinya. Dan dalam setiap pertemuan mereka, sesuatu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Nadira sering diam-diam memperhatikan Gilang. Pria muda itu berbeda dari semua laki-laki yang pernah dikenalnya sebelum kecelakaan. Tidak penuh ambisi, tidak berbicara tinggi. Ia sederhana, teduh, dan seperti membawa kedamaian kemanapun ia melangkah. Kadang Nadira ingin bertanya banyak hal tentang siapa Gilang sebenarnya, mengapa ia tak takut mempertaruhkan nyawanya demi wanita yang bahkan tak dikenalnya. Tapi setiap kali ingin bertanya, hatinya lebih dulu bergetar, lidahnya keluh. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Nadira duduk di taman rumahnya dengan Gilang. Angin bertiup pelan, membawa wangi bunga kenanga. "Saat kau menyentuhku pertama kali, aku seperti mendengar suara. Suara yang bilang, 'Pulanglah.' Itu kau, kan?" tanya Nadira pelan. Gilang hanya tersenyum. "Bukan suara, Nadira. Itu panggilan hatimu sendiri. Aku hanya membuka jalannya." Nadira menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia sendiri tak tahu mengapa hatinya terasa sesak. Mungkin karena rasa syukur, mungkin karena rasa kagum, atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. "Kenapa kau begitu tulus? Kau bahkan tak mengenalku," ucapnya nyaris berbisik. Gilang menatap langit yang mulai gelap. Karena kadang, jiwa kita lebih dulu mengenali seseorang sebelum logika kita sempat bertanya. Namun, kebersamaan mereka tak selalu indah di mata semua orang. Beberapa keluarga besar Pak Surya mulai mempertanyakan kedekatan Nadira dengan tabib dari gunung itu. Mereka menganggap Gilang hanya pengobat jalanan, tak sepadan untuk putri seorang pengusaha besar. Bahkan seorang sepupu Nadira pernah berkata sinis, "Kau jatuh cinta pada tabib desa." Itu lelucon, tapi Nadira hanya diam, hatinya lebih percaya pada rasa daripada status. Gilang sendiri mulai merasa resah. Ia menyadari bahwa misi awalnya adalah menyembuhkan, bukan tinggal. Tapi setiap hari bersama Nadira membuatnya lupa bahwa ia tak berasal dari dunia ini. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta juga ditakdirkan, seperti sakit dan kesembuhan. Dan saat ia melihat Nadira tersenyum untuk pertama kalinya sejak sadar, Gilang tahu, ia tak hanya menyembuhkan tubuh wanita itu. Ia telah membangunkan hatinya, dan tanpa sadar, hatinya sendiri pun telah terjaga. Hari-hari berlalu seperti aliran air yang tenang namun menghanyutkan. Nadira kini bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, dan setiap langkah yang ia ambil menjadi kemenangan kecil yang dirayakan dengan senyuman. Gilang selalu di sisinya, tidak hanya sebagai tabib, tapi teman bicara, peneduh hati. Di balik kelembutan sikapnya, Gilang menyembunyikan perasaan yang tumbuh pelan-pelan, seperti tunas di balik tanah yang lembab. Ia tahu, semakin lama berada di sisi Nadira, semakin sulit untuk pergi. Namun cinta yang tumbuh itu disimpan rapi, seperti rahasia dalam lipatan doa. Gilang sadar betul siapa dirinya, hanya seorang tabib dari gunung, tanpa latar belakang gemilang, tanpa harta, tanpa nama besar. Sementara Nadira adalah putri dari salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Ia tak berani berharap lebih. Ia hanya ingin menyembuhkan, itu saja. Tapi hatinya tak bisa bohong. Setiap senyum Nadira, setiap tawa pelannya, telah mengakar dalam jiwanya. Nadira pun merasakan hal yang sama, meski ia sendiri bingung dengan perasaannya. Ia tak tahu kapan tepatnya benih itu tumbuh.
Mungkin saat Gilang menyeka keringat di dahinya setelah terapi, atau saat ia tertidur di kursi taman dan mendapati Gilang menutupi dirinya dengan selimut. Semua perhatian kecil itu terasa tulus, tak dibuat-buat. Nadira tahu ini bukan sekadar rasa syukur, ini sesuatu yang lebih dari itu. Namun keraguan juga hadir diam-diam. Apakah dia merasakan hal yang sama? Tanya Nadira dalam hati. Ia tak ingin perasaan sepihak merusak hubungan yang telah menyembuhkannya dari luka lama. Maka ia hanya menyimpan perasaan itu, membiarkannya tumbuh liar dalam diam. Tapi, setiap kali mata mereka bertemu, selalu ada jeda. Sebuah keheningan yang penuh arti, namun tak satu pun dari mereka berani bicara. Di balik momen-momen manis itu, awan mulai menggantung. Keluarga besar Pak Surya mulai curiga dengan hubungan mereka. Seorang tante Nadira bahkan dengan kasar menyebut Gilang sebagai penumpang gelap yang memanfaatkan kelemahan Nadira. Pak Surya tak pernah bicara banyak, namun gelagatnya mulai berubah. Ia mengawasi mereka lebih dekat. Nadira menyadari ini, dan untuk pertama kalinya, ia merasa cinta bukan lagi sesuatu yang bisa ia genggam bebas. Gilang pun mulai berpikir untuk pergi. Malam itu, ia duduk sendirian di teras belakang, memandangi langit kota yang penuh cahaya buatan. Aku datang untuk menyembuhkan, bukan mencintai, bisiknya lirih. Tapi di dasar hatinya, ia merasa kehilangan jika harus meninggalkan Nadira. Ia telah menyelami jiwanya, melihat luka-luka terdalam wanita itu. Dan kini, melihatnya pulih tanpa bisa merengkuhnya, terasa lebih menyakitkan daripada menembus dunia bawah sadar. Di ruang kamarnya, Nadira menulis di buku hariannya, "Aku tahu, aku mencintainya. Bukan karena dia menyelamatkanku, tapi karena aku menemukan jiwaku dalam diamnya." Air matanya jatuh di atas halaman yang baru ditulis. Ia tak tahu harus berkata apa, tak tahu apakah masih ada tempat di hati Gilang untuk dirinya, atau semua ini hanyalah kesalahpahaman rasa. Malam itu, dua hati saling mencintai dalam diam. Dua jiwa saling memanggil namun dibungkam keadaan. Dan cinta mereka, seperti bunga liar yang tumbuh di celah bebatuan, semakin kuat karena tertahan. Tapi waktu tak akan diam selamanya. Dan sebentar lagi, ujian sesungguhnya akan datang, saat cinta diuji, dan takdir mempertemukan mereka di persimpangan antara keberanian dan pengorbanan. Langit sore itu kelabu, seakan tahu bahwa hati Nadira akan dihantam kenyataan yang tak ia harapkan. Di ruang tamu yang mewah dan dingin, Pak Surya duduk berdampingan dengan seorang pria muda berjas rapi, berpenampilan sempurna, Radit Santoso, anak dari sahabat lamanya yang kini menjabat sebagai pejabat tinggi kementerian. "Aku ingin menjodohkanmu dengannya, Nadira," ucap Pak Surya tegas, tanpa nada bertanya. Nadira tercekat, matanya menatap ayahnya penuh keterkejutan. "Ayah, aku belum siap, dan aku belum mengenalnya," jawab Nadira hati-hati. Tapi Pak Surya tak memberi celah. "Radit pria baik, tampan, punya masa depan cerah. Kau butuh seseorang yang bisa menjaga dan menopang hidupmu. Bukan orang yang tak jelas asal-usulnya," katanya, dengan nada dingin yang menyeratkan satu hal, Gilang tak pernah masuk dalam hitungan. Hati Nadira merosot, seolah semua kebahagiaan yang baru tumbuh dalam hidupnya kembali dipatahkan. Di luar, Gilang tak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu kaca. Ia berdiri membeku, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun, tapi di dalam dadanya, badai berkecamuk. Ia tahu sejak awal ini bisa terjadi. Tapi mendengar langsung bahwa ia dianggap tak jelas asal-usul, membuat hatinya remuk. Ia bukan sakit hati karena harga dirinya diinjak, tapi karena tahu, Nadira akan diseret kembali ke dunia yang dulu membuatnya ingin mati. Nadira mencoba memberanikan diri untuk menolak, namun Radit mulai sering datang, bahkan mengajak Nadira berbicara seolah mereka sudah memiliki hubungan. Ia ramah, penuh percaya diri, tapi tak pernah benar-benar mendengarkan. Nadira merasa tercekik. Setiap kali Radit duduk di dekatnya, bayangan Gilang justru yang muncul di pikirannya, sosok yang diam tapi selalu hadir, yang sederhana tapi menyembuhkan. Suatu malam, Nadira mendatangi Gilang yang sedang meracik ramuan di halaman belakang. Matanya memerah, suaranya bergetar. "Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tak pergi saat semua orang menyuruhmu pergi? Atau, kenapa kau tak tinggal dan memperjuangkan aku?" Gilang menoleh pelan, menatap wajah wanita yang tak bisa ia miliki. "Karena, aku tidak berhak memilih," bisiknya. "Aku datang untuk menyembuhkanmu, Nadira."
bukan merebutmu dari duniamu. Air mata Nadira jatuh satu persatu. Tapi aku ingin kau tinggal, bukan hanya karena kau menyembuhkanku, tapi karena aku mencintaimu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar langit malam. Gilang menatapnya dalam, tapi tetap tak beranjak. Kalau aku tinggal, aku harus melawan semua yang selama ini menjaga hidupmu. Dan aku takut, aku tak sanggup melukai ayahmu demi mencintaimu. Esoknya, saat Radit datang dengan membawa cincin berlian dan seikat bunga, Nadira menolak dengan lembut tapi tegas. Maaf, Radit, hatiku bukan untukmu. Suasana menjadi tegang. Pak Surya murka, kecewa, dan merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Nadira hanya menangis di kamarnya malam itu, bukan karena takut pada ayahnya, tapi karena ia sadar perjuangan mencintai seseorang tak selalu berakhir bahagia. Sementara itu, Gilang telah berkemas diam-diam. Ia tahu, waktunya hampir selesai di rumah itu. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan satu surat untuk Nadira. Dalam surat itu hanya ada satu kalimat. Aku datang bukan untuk memiliki hatimu, tapi karena jiwaku sudah menyatu dengan jiwamu. Jika takdir masih berpihak, kita akan bertemu lagi, bukan sebagai pasien dan tabib, tapi sebagai dua jiwa yang saling memilih. Langkah Gilang menjauh dari rumah megah keluarga Surya terasa seperti luka yang ditorehkan perlahan di hatinya sendiri. Ia berjalan menyusuri trotoar malam dengan tas lusuh di punggung dan gulungan kain batik berisi 3 jarum sakti di dalamnya. Ia tidak tahu kemana akan pergi, hanya mengikuti langkah kakinya, menjauh dari Nadira, wanita yang telah menghidupkan jiwanya, namun tak bisa ia genggam. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah dunia ikut meratapi cinta yang gagal tumbuh karena tembok yang tak bisa ia runtuhkan. Ia menginap di sebuah surau tua di pinggiran kota. Dalam sepi dan dingin subuh, Gilang membuka kembali kotak kayu kecil peninggalan gurunya. Di dalamnya ada surat tua yang selama ini belum ia buka. Tangannya bergetar saat membuka lipatan itu. Tulisan tangan Resi Wiraatmaja terpampang jelas, masih kuat meski tinta telah memudar. Wanita dalam tidur panjang akan menjadi cahaya dalam gelapmu. Kau akan kehilangan dia sebelum memilikinya. Tapi jika kau bertahan, takdir akan menyerahkan hatinya padamu, bukan karena kau menyembuhkannya, tapi karena jiwamu dan jiwanya telah saling mengenal di sebelum kehidupan. Gilang terpaku, seluruh dadanya seperti diremas. Selama ini ia pikir tugasnya adalah menyembuhkan, lalu pergi. Tapi gurunya telah lebih dulu tahu bahwa cinta sejati tidak cukup hanya hadir, ia harus diperjuangkan. Ia ingat kembali semua yang telah ia lakukan, menusuk jarum jiwa, masuk ke dalam kesadaran Nadira, menyerap lukanya, bahkan nyaris tak kembali demi jiwanya. Semua itu bukan sekadar pengorbanan, itu adalah ikatan jiwa yang tak bisa diputus oleh jarak atau restu. Di sisi lain, Nadira membaca surat yang ditinggalkan Gilang. Tangannya gemetar, air mata kembali jatuh. Kalimat terakhir dalam surat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Jika takdir masih berpihak, kita akan bertemu lagi, bukan sebagai pasien dan tabib, tapi sebagai dua jiwa yang saling memilih. Ia menatap keluar jendela, angin malam menyapa wajahnya. Aku tidak akan menunggu takdir. Aku akan menciptakannya sendiri, bisiknya penuh tekad. Untuk pertama kalinya sejak sadar dari koma, Nadira mengambil keputusan bukan karena ayahnya, bukan karena keluarganya, tapi karena hatinya. Namun rencana itu tak mudah. Pak Surya yang merasa kehilangan kendali atas putrinya mulai mengekangnya kembali. Nadira dilarang keluar rumah, ponselnya disita, bahkan dijaga 2 orang pengawal. Ia merasa kembali ke masa lalu, terkurung dalam sangkar emas, meski tubuhnya kini telah sehat. Ia menangis diam-diam di malam hari, memeluk surat Gilang seperti memeluk secuil harapan. Sementara itu, Gilang kembali ke desa-desa, menyembuhkan warga yang sakit, namun jiwanya kosong. Ia menyadari bahwa ilmunya kini terasa tak utuh lagi, karena hatinya tertinggal bersama seseorang yang ia tinggalkan. Di antara pengobatan-pengobatan itu, ia terus mencari, bukan pasien baru, tapi pertanda bahwa Nadira masih berada di jalan hidupnya. Ia menolak lamaran dari seorang janda kaya yang berusaha mendekatinya, karena hatinya telah terkunci pada satu nama. Hingga suatu sore di kaki gunung tempat ia dulu berguru, seekor burung elang mengitari langit dan menjatuhkan selembar kertas ke tanah di dekatnya. Saat Gilang membuka gulungan kertas itu, ia tertegun. Tulisan tangan Nadira, aku akan mencarimu, meski harus melewati badai dan penjara. Aku tak ingin takdir memisahkan kita 2 kali. Tunggulah aku,
Gilang Wisesa, jiwaku tak ingin hidup jika bukan bersamamu. Dan kali ini, Gilang tidak akan menunggu dalam diam. Ia akan kembali, bukan sebagai tabib, tapi sebagai lelaki yang akan memperjuangkan cinta yang telah digariskan sejak sebelum mereka lahir. Kembali ke kota, Gilang merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Langit yang dulu tampak penuh harapan kini terasa gelap. Tapi kali ini, ia tidak hanya membawa 3 jarum sakti di tangannya, ia membawa keyakinan yang telah terbentuk dari segala yang ia jalani, dari setiap detak jantung yang menyebut nama Nadira dalam kesunyian. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah ujian terakhirnya, bukan hanya untuk cinta, tapi untuk jiwanya yang telah terikat erat dengan wanita itu. Setibanya di rumah besar keluarga Surya, Gilang merasa seperti seseorang yang datang tanpa undangan. Gerbang besi yang menjulang tinggi, halaman yang terawat rapi, dan lampu-lampu yang berkilau di malam hari membuatnya merasa terasing. Namun ia tidak akan mundur. Ia tahu, untuk mendapatkan Nadira, ia harus melalui ujian terbesar, melawan bukan hanya ayahnya, tapi seluruh dunia yang menganggapnya tidak pantas. Pak Surya menunggu di ruang tamu yang luas, duduk di kursi rotan dengan wajah serius. Ketika Gilang masuk, mata mereka bertemu dalam diam. Pak Surya berdiri dan mendekat, namun bukan dengan sambutan hangat. "Kau datang untuk apa, Gilang?" Suara Pak Surya penuh ketegasan. "Aku datang untuk meminta izin," jawab Gilang dengan suara tegas meskipun hatinya berdebar kencang. "Izinkan aku untuk menikahi Nadira." Pak Surya tersenyum pahit, seolah sudah menunggu jawaban itu. "Menikahi? Kau pikir siapa dirimu? Hanya seorang tabib muda dari gunung, tanpa masa depan yang jelas. Apa yang bisa kau berikan pada putriku? Harta, kedudukan, kau tidak punya apa-apa, Gilang." Kata-kata itu tajam, namun Gilang tetap tenang. "Saya tidak bisa memberi banyak, Pak. Tapi saya bisa menjamin satu hal, saya akan mencintai Nadira dengan sepenuh jiwa saya. Itu yang saya miliki." Di luar ruangan, Nadira berdiri di balik pintu, mendengarkan percakapan itu dengan hati yang berat. Setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya seperti duri yang menancap dalam jiwanya. Tapi ia tahu, inilah saat yang harus ia hadapi. Ia tak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang ayahnya. Cinta sejatinya bukan milik ayahnya atau dunia, itu milik mereka berdua. Nadira melangkah masuk, dan ketegangan semakin memuncak. "Ayah, aku sudah mendengar semuanya. Aku ingin memilih sendiri," kata Nadira dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Surya memandang Nadira dengan tatapan yang mencerminkan kekecewaan mendalam. "Kau benar-benar akan mengikuti lelaki ini, Nadira. Kau lebih memilih seorang tabib yang bahkan tidak bisa menjamin masa depanmu, dibandingkan pria yang bisa memberikan segala yang kau butuhkan." Nadira menatap mata ayahnya, matanya penuh ketegasan dan rasa sakit. "Ayah, cinta bukan tentang harta atau kedudukan. Cinta adalah tentang siapa yang bisa menyentuh jiwamu, siapa yang membuatmu merasa hidup." Dan Gilang, dia adalah orang itu. Gilang dan Nadira saling memandang, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa takut. Mereka tahu bahwa perjuangan ini jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Namun, di balik kebimbangan dan konflik ini, ada satu kebenaran yang tak bisa dipungkiri, hati mereka telah saling memilih. Nadira berjalan mendekat ke Gilang, meraih tangannya, dan menggenggamnya erat. "Aku memilihmu, Gilang. Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku akan tetap memilihmu." Pak Surya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun matanya yang keras perlahan mulai melembut. "Jadi, ini keputusanmu?" tanya Pak Surya dengan suara yang lebih pelan. Nadira mengangguk. "Iya, ayah, ini keputusan kami." Setelah keheningan yang lama, Pak Surya akhirnya menghela napas panjang. "Kalau begitu, selamat jalan, anakku. Tapi ingat, jalan yang kalian pilih tidak akan mudah." Gilang menunduk dengan hormat. "Saya siap menghadapi segala risiko, Pak." Malam itu, keluarga Surya tidak tidur dengan tenang. Sebuah keputusan besar telah diambil, dan tak ada jalan mundur. Nadira dan Gilang berpelukan, mengetahui bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih panjang, perjalanan yang penuh cobaan dan pengorbanan, tapi juga penuh dengan harapan. Mereka tahu, cinta mereka bukan hanya soal dua hati yang bertemu, tetapi soal dua jiwa yang memilih untuk bertahan di tengah badai kehidupan. Malam itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi Gilang dan Nadira. Mereka meninggalkan rumah besar yang pernah menjadi penjara diam-diam bagi jiwa Nadira,
dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu kecil di kaki gunung, tempat di mana Gilang dulu berguru dan menyembuhkan. Meski jauh dari gemerlap kota dan segala kenyamanan, Nadira justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi ia bangun dengan suara burung dan aroma kopi rebusan Gilang. Setiap sore, mereka duduk di serambi rumah, saling berbagi cerita tentang luka dan harapan. Namun hidup tidak selamanya memberi waktu untuk bernapas panjang. Suatu hari, seorang utusan dari kota datang membawa kabar buruk, Pak Surya jatuh sakit parah, tak sadarkan diri. Nadira terdiam lama setelah membaca surat itu. Hatinya tercabik, meski ayahnya sempat melukainya dengan kata-kata dan sikap keras, darah dan cinta tetap mengikat mereka. Ia tahu, jika ia tak datang, mungkin tak ada waktu lagi untuk meminta maaf, atau memaafkan. Gilang tahu apa yang harus dilakukan. Ia menggenggam tangan Nadira dan berkata, "Kita harus kembali. Tapi bukan hanya untuk menjenguk. Aku ingin mengobatinya, jika ia mengizinkan." Mereka berangkat ke kota keesokan harinya, dengan langkah berat tapi penuh tekad. Sesampainya di rumah sakit, keluarga besar Surya terkejut melihat kedatangan mereka. Sebagian mencibir, sebagian menatap dengan penuh curiga. Namun Nadira tak peduli, ia hanya ingin melihat ayahnya sekali lagi. Pak Surya terbaring lemah, napasnya dibantu alat, wajahnya pucat seperti kertas. Dokter telah angkat tangan, stroke berat telah menyerang pusat motoriknya. Gilang memeriksa denyut nadinya, lalu menatap Nadira. "Aku bisa mencoba," katanya. Tapi keluarga besar menolak keras. "Jangan sentuh dia, jangan main sulap di sini," bentak salah satu paman Nadira. Tapi sebelum terjadi keributan, mata Pak Surya yang selama ini tertutup, tiba-tiba berkedip perlahan. Ia mencoba mengangkat tangannya yang lemah, menunjuk Gilang dengan sisa tenaganya. Semua terdiam. Itu adalah persetujuan yang tak bisa dibantah. Dalam keheningan yang menegangkan, Gilang menyiapkan jarum jiwa untuk terakhir kalinya. Dengan keyakinan penuh, ia menusukkan 3 jarum di titik-titik penghubung antara otak dan jiwa. 3 menit kemudian, keajaiban kembali terjadi. Pak Surya membuka mata perlahan, memandang Nadira dengan mata berkaca-kaca, dan berbisik lirih, "Maafkan ayah, nak." Tangis Nadira pecah, ia memeluk ayahnya erat-erat. Seluruh ruangan sunyi, hanya suara isak tangis yang terdengar. Keluarga yang sebelumnya menolak kini terdiam malu. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana cinta dan ketulusan bisa mengalahkan logika medis. Dan Pak Surya, dengan suara pelan namun penuh arti, menatap Gilang dan berkata, "Terima kasih, nak. Kau bukan lagi sekadar tabib, kau menantuku, dan anakku juga." Hari itu menjadi saksi bahwa takdir, sekeras apapun, bisa berubah jika diperjuangkan dengan cinta. Nadira dan Gilang tidak hanya bersatu sebagai pasangan, tapi sebagai 2 jiwa yang telah menyembuhkan satu sama lain. Mereka menikah sederhana di kaki gunung, di hadapan alam dan langit yang menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Cinta mereka tidak sempurna, tapi utuh, lahir dari luka, tumbuh dalam keheningan, dan bersemi dalam keberanian. Dan ketika malam turun di perbukitan, Gilang menggenggam tangan Nadira di bawah sinar rembulan. "Kau percaya sekarang?" tanya Nadira pelan. Gilang tersenyum dan menjawab, "Bukan hanya percaya, aku bersyukur, karena Tuhan tidak hanya menyembuhkanmu, tapi juga mempertemukan aku dengan takdirku."